Baik, perkenalkan nama saya Brandon Farizi dengan NIM 230512140004 dari kelas SI 2023A yang kali ini akan melakukan penugasan terkait dengan proposal Bahasa Indonesia, yaitu dengan judul analisa pengaruh AI pada pekerja kreatif. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 5 kategori yang akan dipaparkan, yaitu yang pertama tentang latar belakang, yang kedua tentang rumusan masalah, yang ketiga tentang tujuan penelitian, yang keempat tentang manfaat penelitian, yang kelima adalah tentang batasan istilah. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang sendiri kita ambil dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini yang semakin maju seiring berkembangnya zaman, yang membuat para pekerja mengambil cara yang terbaik untuk mendapatkan kemudahan dalam bekerja, yaitu dengan melakukan pembuatan sebuah program atau sistem yang berfokus pada membantu tujuan manusia tersebut dengan cara menduplikasi kepintaran, kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang manusia yang dikenal sebagai artificial intelligence. Artificial intelligence ini sudah hadir sejak lama, tapi pada kurun tahun 2000-an baru dikembangkan dan booming atau semakin berkembang lagi beberapa tahun terakhir. Yang sering dikenal ada ChatGPT, Bard AI yang terbaru dari Google, dan juga ada banyak seperti penggunaan bahasa Inggris juga menggunakan Perplexity. Baik, yang selanjutnya adalah kita lihat dari kurun waktu tersebut melalui riset dari Good Stats dari tahun 2017 hanya sekitar 20% penggunaan AI pada pekerja pada industri kreatif. Ya, bisa kita lihat perusahaan sendiri mengambil cara terbaik untuk anggap saja untuk pekerja mereka, untuk penghematan dana, untuk yang lain-lainnya juga. Nah, penggunaan itu pada tahun 2017 menurut Godstat ada sekitar 20% perusahaan di seluruh dunia yang menggunakan AI. Namun hal ini semakin berkembang 2,5 lipat lebih berkembang lagi pada tahun 2022 mencapai hingga 50% pada seluruh dunia, perusahaan seluruh dunia. Untuk rumusan masalahnya sendiri saya ingin membagi, yaitu ada rumusan masalah umum tentang dampak dari penggunaan AI ini pada pekerja kreatif, dan masalah khususnya tentang cara pengatasan untuk perkembangan digital ini bagaimana dari pekerja sendiri, apakah ada sisi positif dan negatifnya, dan simpulan yang akan dikaji di akhir setelah mendapatkan jawaban dari narasumber. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuannya sendiri adalah untuk dapatkan dampak apa yang dimiliki dari perkembangan teknologi ini terkait dengan AI sendiri kepada para pekerja kreatif. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaatnya nanti kita bisa peneliti bisa mendapatkan gambaran jelas tentang pengaruh dari AI ini terhadap industri kreatif, dan terutama dampak-dampak apa saja yang disebabkan oleh AI kepada para pekerja kreatif. Ada juga batasan istilah. Batasan istilahnya ada tentang analisa. Analisa merupakan proses kita dalam mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan objek penelitian yang dilakukan. Setelah itu adalah penggunaan AI. Penggunaan AI sendiri adalah penggunaan dari sistem kecerdasan buatan ini, dimanfaatkan untuk apa saja, bidang apa saja. Setelah itu ada juga tentang hubungan antara AI dan manusia, yaitu yang tadi seperti yang sebelumnya, apa saja yang digunakan oleh manusia ini terkait dengan AI, penggunaan apa saja yang dilakukan, bidang apa saja, dan juga dampak yang ditimbulkan. Untuk kajian pustakanya ada penelitian terdahulunya dari jurnal yang saya ambil dari G. Amato tentang AI in the Creative Industry. Ada juga tentang peran AI terhadap industri kreatif di Indonesia. Ada juga dari Yong-Kyu Lee, yaitu tentang industri creativity. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang saya terapkan ini ada tentang perkembangan dari teknologi AI,
mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi cara kerja orang-orang masyarakat sekarang ini, dan hal itu tentu saja pasti berdampak besar dengan lapangan pekerjaan juga dan bidang-bidang yang ada pada kreatif industri itu. Bisa ada bidang musik, bidang media, bidang ilustrasi, visual, dan juga penulis. Nah, hal ini tentu menjadi dasar kenapa perlu dilakukan sebuah analisa untuk mengecek dan mengetahui metode apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan AI ini. Baik, ada yang selanjutnya, bab selanjutnya kajian pustaka, yaitu adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu berbeda dengan kuantitatif yang untuk semuanya memerlukan data perhitungan. Kualitatif ini sendiri tentang kata-kata, tentang hasil yang diucapkan dari narasumber kepada peneliti, dan akan kita kaji dan akan kita teliti lagi, yang akan kita terapi bagaimana kesimpulan dari jawaban yang telah diberikan oleh narasumber. Dan untuk pendekatan penelitiannya saya menggunakan pendekatan kualitatif yang akan saya berikan Google Form untuk cara mendapatkan sumber data tersebut, yaitu Google Form akan saya sampaikan kepada para narasumber yang akan mereka jawab dengan beberapa jenis pertanyaan seperti dampak apa saja yang mereka alami, apa saja yang terkait dengan keadaan mereka saat ini pada saat perkembangan teknologi penggunaan AI ini. Soalnya bisa kita lihat penggunaan AI sendiri cukup signifikan terjadi, apalagi untuk pekerja kreatif. Mungkin bagi mereka itu bisa memudahkan pekerjaan mereka, tapi di sisi lain bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan sebuah alasan untuk memecat mereka, kurang lebih memecat mereka karena dinilai penggunaan AI ini sudah cukup untuk menghentikan pekerjaan yang telah mereka lakukan, untuk menghemat dana dan lain-lainnya. Sumber data yang saya ambil adalah dari tadi seperti yang sudah disampaikan dari narasumber yang sudah bekerja, tentunya memiliki pengalaman kurang lebih 1 tahun, dan juga bisa kita lihat tentang bagaimana cara mereka dan jawaban mereka nantinya, dan sudah saya tulis pada tabel berikut ini. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri nanti akan saya share Google Form dan akan dijawab oleh para narasumber, dan dari Google Form ini bisa saya tarik kesimpulan dan saya recap semua hasilnya pada Google Excel yang nantinya bisa saya lihat dan saya kaji ulang terkait dengan jawaban yang telah dipaparkan oleh narasumber. Ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan kualitatif, memberikan pertanyaan seputar permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti, yaitu tentang analisa pengaruh penggunaan AI pada pekerja kreatif. Untuk daftar pustakanya sendiri bisa dilihat pada PPT. Saya mengambil ada sekitar 9 buku atau jurnal yang telah saya rangkum dan menjadi proposal untuk kali ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Burhanuddin Ahmad Farezi dengan NIM 23051214004 dari kelas SI 2023A. Terima kasih, sekian. Saya Burhanuddin, mohon maaf untuk kata-katanya jika ada yang salah dan tidak berkenan. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih.